Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Retna Ajeng Wahyuni dengan NIM D1A020099. Saya mahasiswa Agroekoteknologi dari kelas H. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan praktikum botani ke-5 dan ke-6. Baiklah, langsung saja. Memasuki laporan praktikum ke-5. Yang pertama, yaitu bunga lengkap. Objek yang diperlukan adalah bunga kembang sepatu atau bunga raya, bunga kana indika atau bunga tasbih, dengan tujuan untuk mengamati bagian-bagian bunga. Cara kerja, gambarkanlah objek dan sebutkan bagian-bagiannya. Memasuki objek pertama, yaitu bunga raya. Bunga raya memiliki bagian yaitu stamen, antena, filamen, karpel, ovul, petal, stigma, stilus, ovarium, dan reseptakel. Selanjutnya adalah bunga tasbih. Bunga tasbih memiliki bagian-bagian diantaranya braktea, sepal, stamen, antena, petal, dan karpel. Bunga raya dan bunga tasbih tergolong bunga lengkap karena memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Memasuki pengamatan kedua, yaitu posisi bakal buah. Objek yang diperlukan adalah bunga dan buah sirsak, serta bunga dan buah jambu. Tujuannya untuk mengamati posisi bakal buah terhadap dasar bunga. Cara kerja, potonglah bunga tersebut secara membujur, amati kedudukan bakal buah, dan sebutkan berdasarkan pengelompokannya. Memasuki objek pertama pada posisi bakal buah, yaitu bunga dan buah sirsak. Letak bakal buah terhadap dasar bunga termasuk superus, yaitu bakal buah menumpang di atas dasar bunga. Yang kedua adalah bunga dan buah jambu. Letak bakal buah jambu terhadap dasar bunga termasuk inverus, yaitu bakal buah tenggelam di dalam dasar bunga. Berikutnya adalah pengamatan ketiga pada praktikum ke-5, yaitu simetri bunga. Objek yang diperlukan adalah bunga anggrek vanda, bunga merak atau flamboyan, dan bunga raya. Tujuannya untuk mengetahui simetri bunga. Cara kerja, gambarkan bunga secara keseluruhan, tangkupkan bunga menjadi dua bagian, coba lagi dengan menggunakan simetri yang lain, hitung jumlah bidang, dan sebutkan pengelompokannya. Objek pertama, yaitu bunga anggrek vanda. Bunga anggrek vanda tergolong dalam simetri bilateral, yaitu bunga dibagi oleh bidang simetri dalam satu jurusan yang sama dan sebangun. Yang kedua adalah bunga flamboyan, termasuk dalam simetri tunggal, yaitu pada bunga hanya terdapat satu bidang simetri saja yang membagi bunga menjadi dua bagian yang setangkup. Yang ketiga adalah bunga raya, yang tergolong dalam bunga simetri banyak atau polimetri karena bunga terletak di ujung dan bakal buah terletak di dasar. Sekarang memasuki laporan praktikum ke-6. Pertama, yaitu rumus bunga. Objek yang diperlukan adalah bunga merak, bunga tasbih, dan bunga anggrek bulan. Tujuannya untuk mempelajari rumus bunga. Cara kerja, gambarkan bunga secara keseluruhan dan tentukan rumus bunga tersebut. Sebelum saya menyebutkan rumus-rumus dari bunga pada setiap objek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keterangan dari rumus bunga. Lambang-lambang yang dipakai dalam rumus bunga memberitahukan sifat bunga yang berkaitan dengan simetrinya atau jenis kelaminnya. Huruf-huruf bunga merupakan singkatan nama bagian-bagian bunga, sedangkan angka-angka menunjukkan jumlah masing-masing bagian bunga. Di samping itu, masih terdapat lambang-lambang lain yang memperlihatkan hubungan bagian-bagian bunga satu sama lain. Yang pertama, yaitu lambang yang dipakai, memberitahukan sifat bunga mengenai simetris dan jenis kelamin bunga. Lambang ini ada 5, yaitu actinomorphous atau bersimetri banyak dengan lambang bintang, zygomorphous atau bersimetri satu dengan lambang panah ke atas, berkelamin jantan, berkelamin betina, dan hermaphroditus atau berkelamin banci. Yang kedua, yaitu huruf yang dipakai untuk singkatan nama-nama bagian bunga. Yang pertama, kelopak, disingkat menjadi K atau calyx. Yang kedua adalah tajuk, disingkat menjadi C atau corolla. Yang ketiga adalah benang sari, disingkat menjadi A atau abdocesium. Yang keempat adalah tenda, yang disingkat dengan P atau perigonum. Yang ketiga, yaitu angka-angka diletakkan di belakang huruf, menunjukkan jumlah masing-masing bagian. Umpamanya, calyx mempunyai 3 sepal, menjadi K3. Keempat, cara untuk menyatakan keadaan lain seperti A. Corolla 6 dalam 2 lingkaran, tanda tambah, yaitu C3 plus 3. Yang kedua adalah stamen berlekatan pada corolla, yaitu kurung C5A, tanda kurung. Yang ketiga adalah duduk bakal buah menumpang dengan rumus G3. Kalau terbenam G dalam kurung 3.
Yang keempat, daun kelopak berbentuk tabung menjadi K5. Contohnya, berkelamin betina K5 C3+3 A6G3. Baiklah, langsung saja memasuki pada rumus bunga objek pertama, yaitu bunga merak. Bunga merak termasuk ke dalam suku Fabaceae dengan rumus K5 C5 A5+5 G1. Keterangannya, 5 kelopak, 5 mahkota, 5 benang sari, dan 5 putik dalam selai bunga. Selanjutnya adalah objek kedua, yaitu bunga tasbih. Bunga tasbih tergolong dalam suku Canaceae dengan rumus K3 C3 A5 G3. Keterangannya, 3 kelopak, 3 mahkota, 5 benang sari, dan 3 putik yang saling berlekatan. Objek terakhir, yaitu bunga anggrek bulan dengan suku Orchidaceae dengan rumus P3+3 A1 G3. Keterangannya, 3 daun bunga, 1 benang sari, dan 1 putik yang terjadi dalam 3 buah. Berikutnya adalah pengamatan kedua pada praktikum ke-6, yaitu buah semu dan buah sejati. Objek yang diperlukan adalah bunga dan buah pepaya, bunga dan buah jambu monyet. Tujuan untuk mengamati bentuk atau pengelompokan buah. Cara kerja, gambarkan buah, belah secara membujur, dan amati dan kelompokkan. Di sini kita memiliki 2 objek. Yang pertama, yaitu bunga dan buah pepaya. Buah pepaya termasuk dalam kelompok buah sejati, karena pepaya adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, dan karena buah ini biasanya tidak ditelubungi oleh bagian lain, makanya dinamai buah telanjang atau fructus nudus. Selanjutnya adalah objek kedua, yaitu bunga dan buah jambu monyet. Buah jambu monyet tergolong ke dalam jenis buah semu. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Yang terakhir adalah pengamatan buah tunggal, agregat, dan majemuk. Objek yang diperlukan adalah cabang dan buah mangga, cabang dan buah petai atau lampu toro atau putri malu, cabang dan buah sirsak. Tujuan untuk membedakan buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk. Cara kerja, gambarkan buah secara keseluruhan, amati jumlah buah pada setiap tangkai, dan kelompokkan. Objek pertama, yaitu buah mangga, termasuk ke dalam buah tunggal, yakni buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi 1 biji atau lebih. Objek kedua, yaitu petai, termasuk ke dalam jenis buah majemuk, yaitu buah yang terbentuk dari banyak bakal buah dan banyak bunga. Objek ketiga, yaitu buah sirsak. Buah sirsak termasuk ke dalam buah sejati berganda atau agregat, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Dengan berakhirnya objek ketiga tadi, berakhir pula lah penyampaian saya pada laporan praktikum ke-5 dan ke-6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Rena Jeng Wahyuni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.